Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. berjumpa lagi bersama saya Sumiati. Dalam kurang lebih 1 jam ke depan, 60 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang pada hari ini. Yang telah hadir di ruangan kita hari ini yaitu 4 narasumber kita yang hebat-hebat pada hari ini. Baik, adapun tema kali ini dalam program acara Pesona Talk Show yaitu dengan mengusung tema Momentum PKK Bangga Kencana Kesehatan Terpadu tahun 2022 sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tanggal 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan BKKBN untuk menjadi Ketua Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Indonesia. Kemudian pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting pada tahun 2020 mendatang yaitu mencapai 14%. Nah, pemirsa, seperti apakah stunting di Provinsi Bangka Belitung? Seperti apakah penanganannya? Kita akan perkenalkan dulu hari ini, kita kupas, kita tanyakan langsung kepada 4 narasumber kita yang hadir, yang hebat-hebat pada hari ini, yaitu adalah salah satunya, yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung, yaitu Bapak Fajar Supriyadi. Selamat sore. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga telah hadir di sini Ibu Ketua PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ibu Dr. Gigi Sri Utami. Selamat datang Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah sehat ya Bu? Alhamdulillah, walaupun suara serak. Serak-serak itu menandakan hari ini full ya Bu ya? Menandakan kurang tidur, Bu. Oh, kurang tidur. Akibat memikirkan bagaimana seharusnya Betul. masyarakat yang ada di Bangka Belitung ya, Iya. Bu ya. Baik, kemudian kita sapa lagi narasumber kita yang ketiga, yaitu Kepala Bapeda Provinsi Bangka Belitung diwakili oleh Bapak Oyon Rio Ricardo ya Pak, maaf? Rio Ricardo, yaitu selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Provinsi Bangka Belitung. Selamat sore. Sehat Pak Oyon? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dengan sapa lagi narasumber kita yang keempat, yaitu Kepala DP3 ACSKB, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Asraf Suryadin. Sehat Pak Asraf? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. COVID semakin berlalu ya Bu Tami, ya Pak Fajar. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Bangka Belitung pun semakin eksis, apalagi saat ini dengan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu masalah dengan penanganan stunting, penurunan angka stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti apakah akan kita tanyakan langsung kepada Kepala BKKBN Provinsi Bangka Belitung, Pak Fajar. Mungkin di sini masyarakat Bangka Belitung gencar-gencarnya di desa juga ya program-program penanganan stunting ya, memberikan pola pendidikan, edukasi ke masyarakat, pola makan sehat, hidup sehat ya Pak ya. Nah, tetapi kadang-kala masyarakat yang ada di Bangka Belitung pun masih belum memahami apa itu stunting, penyebabnya apa dan karena apa. Kadang-kala masyarakat sering bertanya-tanya, kok tiba-tiba setelah diperiksa mengalami stunting. Mungkin bisa dijelaskan Pak Fajar kepada masyarakat Bangka Belitung seperti apa sih sebenarnya stunting itu? Silakan Pak. Terima kasih Bu Sumiati. Jadi stunting ini sebenarnya kan kekurangan gizi kronis ya. Jadi asupan gizinya itu tidak sesuai yang harus dimakannya, diasupannya. Pertama sebenarnya dia harus yang dimakan itu bergizi. Kemudian dia beragam. Betul. Kemudian seimbang dan aman. Nah, orang-orang kita di Bangka Belitung itu rata-rata ya, setelah kita ke lapangan selama 1 tahun ini, memang makannya tidak beragam. Jadi kalau dia makan ikan cuma ikan doang. Kalau dia makan sayur misalnya lempak katis doang. Jadi memang kalau di kota-kota itu sudah banyaklah ragamnya ya. Tapi kalau di desa-desa
karena kita ini banyak desanya, jadi memang yang dimakan itu belum banyak beragam dan gizinya juga tidak bisa terasupan yang gizi yang baiknya. Kadang-kadang pengetahuan juga yang menentukan di Bangka Belitung itu kan kebanyakan salah satu penyebab stunting itu selain karena ekonomi juga pola asuh, kemudian juga perkawinan usia mudanya tinggi. Perkawinan usia muda memang kita terjadi penurunan Pak Serap ya, dulu ranking 1 udah tuh turun ranking 3, sekarang ranking 5. Pernikahan ini pernikahan ya usia muda itu besar pengaruhnya. Ya, karena pernikahan usia muda itu kan di bawah 21 tahun. Padahal kalau BKKBN itu kan harus yang perempuan itu 21 tahun, yang laki-lakinya 25 tahun. Mengapa? Karena secara fisik dia belum siap, kalau di bawah itu secara mental dia belum, kemudian juga secara ekonomi apalagi kan pasti minta susu dan sebagainya juga ke orang tuanya. Kemudian ditambah lagi kalau tadi misalnya kekurangan gizi tadi, salah satunya orang kita itu tidak meminum susu lah ya, hampir rata-rata tidak meminum susu. Kalau sekarang juga di kampung-kampung juga dikasihnya susu kaleng. Jadi itu besar pengaruhnya. Kemudian juga salah satu penyebab juga itu adalah perkawinan usia muda tadi itu tidak didampingi. Jadi waktu dia mau menikah tidak didampingi, tidak diberitahukan, tidak disosialisasi. Kemudian juga setelah dia hamil itu tidak tersampaikan edukasi. Ada beberapa kita ketemu sudah 6 bulan kita tanyakan belum pernah dia sama sekali memeriksa kehamilannya. Itu sangat luar biasa. Bagi kita miris bagi kita ya. Masih ada di Bangka Belitung ini yang belum meriksa kehamilannya. Itu besarnya nanti pengaruh kepada kematian ibunya kan. Kemudian setelah dia hamil, setelah dia menikah, setelah pasca salin dia melahirkan, itu ada didampingi juga karena anak itu kan sampai dengan 2 tahun dia harus terjaga asupan gizinya, baik ibunya juga kemudian anaknya. Makanya kita BKKBN itu menyiapkan tim pendamping keluarga sebanyak 1050 tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kemudian PKK dan kader KB. Itulah salah satu terobosan yang tahun ini ya, mungkin itu untuk pencegahan stunting yang lebih meningkat ya Pak, tujuannya ya. Baik Pak, kemudian kan stunting itu ciri-cirinya apa sih Pak? Ya mungkin masyarakat Bangka Belitung perlu tahu juga ciri-ciri yang dikategorikan stunting, karena ada juga yang keturunan keluarga yang pendek gitu kan, tapi secara IQ misalnya dia peringkat, kemudian dalam keseharian pun nggak ada gejala-gejala kurang gizi, tapi dalam tumbuh kembangnya dia juga termasuk orang yang pendek gitu. Gimana tuh Pak? Memang kalau tadinya kita juga nggak begitu tahu juga ya. Tapi setelah kita tahu dari beberapa dokter anak terutama ya, kita dengarkan sosialisasinya bahwa kalau dia pendek itu belum tentu juga dia stunting. Nah, tapi kalau dia stunting itu dia pasti pendek. Dan anaknya juga, pertumbuhannya juga, kemudian IQ-nya juga. Tentu biasanya anaknya kurang aktivitasnya juga kurang ya. Kalau nalar kan belum bisa. Cuman gerak-geri dia mungkin ngomong itu hari kurang. Lemas gitu ya Pak ya. Badannya kurang juga ceria, agak kurang mungkin. ceria. Itulah ciri-cirinya sebenarnya. Tapi sebenarnya kan dia sudah diukur juga oleh waktu dia lahir juga kan ada ciri-cirinya juga. Dia beratnya 2.500 gram ya, jadi dia nggak boleh kurang dari sana. Kemudian panjangnya 47 cm. Nah, kalau dia kurang dari sana juga sudah ciri-ciri stunting. Nah, itu salah satu ciri-ciri anak stunting sebenarnya kan. Nah, cuman masih bisa dari 0 sampai 2 tahun itulah diberi asupan gizi,
ibunya dikasih tahu makanannya bergizi juga, sehingga dia itu yang paling penting juga, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan berturut-turut, itu yang paling penting. Sehingga besar pengaruhnya. Maka ibunya juga harus makanan bergizi. Adik kita ini kan kurang perhatian terhadap setelah dia melahirkan, bukan seperti orang-orang tua kita dulu. Itu perhatian makannya luar biasa. Kalau sekarang kurang, apa aja yang disediakan dimakan, itu nggak boleh. Sebenarnya harus benar-benar gizi yang diperhatikan itu. Baik, pemirsa, kita sudah mendengar sendiri dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung mengenai apa itu stunting, ya. Jadi dengan pola hidup sehat, makan yang bergizi, kemudian memperhatikan kondisi sekitar, ya Pak ya, kemudian juga ibu-ibu hamil, edukasi dan tentang gizi juga perlu ditingkatkan. Baik, sekarang kita akan berbincang lagi mendengarkan yaitu seperti apakah peran PKK Provinsi Bangka Belitung yang sudah bersinergi dengan BKKBN Provinsi dalam penanganan stunting ini agar Bangka Belitung bisa mengikuti atau program pemerintah yang sudah ditargetkan penekanan persentasi untuk masalah stunting, ya. Baik Bu Sri Utami, sehat walafiat ya Bu ya. Hari ini jadwal yang cukup padat ya, sudah berkeliling ke Bangka Tengah, kemudian hari ini juga talkshow menyapa pemirsa yang ada di Bangka Belitung. Kemudian kita akan mengupas yaitu dari beberapa program PKK. Program PKK di sini sangat ada 10 ya Bu ya, 10 program PKK yang mana kita tahunya PKK ini selalu berkolaborasi dengan masyarakat langsung sampai ke desa. Nah, dengan bersinergi ini harapannya mengenai stunting bisa teratasi dengan baik ya Bu Sri Utami. Nah, untuk itu dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan seperti yang disampaikan Pak Fajar selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, bahwa kematian ibu melahirkan pun rentan terjadi ketika pernikahan dini ya Pak ya, tidak memahami pola makan bergizi, kemudian juga tidak paham seperti apa seorang ibu hamil yang semestinya. Nah, dalam hal ini seperti apakah program PKK ini kaitannya Bu untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan? Silakan Bu Sri Utami. Terima kasih kesempatannya, terima kasih pertanyaannya. Ini kesempatan saya untuk menjelaskan program-program di PKK. Kami dari TPPKK itu selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai penyuluh, penggerak, pencatat sejak sebelum ibu hamil, saat dia hamil, saat dia melahirkan sampai dia nifas. Melalui program kesehatan di posyandu yang dilaksanakan di setiap desa atau kelurahan, yang kita melaksanakan pemeriksaan ibu hamil secara rutin setiap bulannya. Kemudian ada senam ibu hamil dan penyuluhan kepada ibu hamil lainnya seperti memperhatikan pola makan. Ibu hamil harus memenuhi gizi yang seimbang. Kita tahu ada isi piringku di mana cukup karbohidrat sepertiga serat dan sepertiga protein, di mana semua beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kemudian kami pun mensosialisasikan peran seorang suami di dalam keluarga untuk mendukung istrinya yang sedang hamil. Itu sangat penting karena membangun emosi yang positif di hati ibunya. Kemudian juga kami mendorong untuk melakukan kegiatan dengan dibangunnya desa siaga, yaitu meningkatkan peran di desa tersebut. Bila ada masyarakat yang memiliki kendaraan dapat bersedia menjadikan ambulan desa pada saat dibutuhkan, kita bisa pakai itu. Kemudian mendata juga mungkin ada anggota desa tersebut yang mau menjadi donor, sehingga pada waktu ibu itu melahirkan memerlukan donor darah, udah tahu kepada siapa. Dan kami juga memasangkan stiker P4K, itu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi di rumah-rumah yang ada ibu hamil. Dengan di dalam stiker itu sudah ditulis ibu itu kapan melahirkannya, akan dibantu oleh bidan desa siapa, juga nanti yang mendonor siapa, pakai ambulans
siapa gitu dan sebagainya, sehingga jika terjadi komplikasi dapat segera mencari bantuan atau tahu kemana mencari bantuan. Wah, luar biasa ya Pak. Peran Ibu PKK di desa-desa itu sangat luar biasa. Dari pusat sampai ke desa, sangat luar biasa perjuangannya. Padahal kalau berbicara PKK itu adalah kerja sosial ya Bu ya. Kerja sosial membantu masyarakat ya, agar masyarakat di sekitar lebih memahami, memberikan edukasi tentang pentingnya makanan bergizi. Baik, terima kasih Bu Utami. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan narasumber kita, yaitu Kepala Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili dari Kabid Pemerintahan dan Kemanusiaan. Baik Pak Rio, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk saat ini kita akan bertanya sedikit mengenai seputaran masih stunting ya Pak, sesuai dengan tema kita hari ini, karena stunting ini masih tren ya Pak ya dalam pembicaraan di nasional maupun di daerah. Tujuannya adalah dengan penekanan stunting ini diharapkan Indonesia semakin cerdas dalam dunia pendidikan. Itu ya Bu Tami ya. Baik, dalam hal ini apa sebenarnya kondisi dan penyebab stunting yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pak Rio dalam hal ini? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya terkait kondisi dan penyebab stunting di Provinsi Bangka Belitung. Yang pertama mungkin kondisi dulu ya. Kondisinya, yang pertama angka prevalensinya stunting di Provinsi Bangka Belitung. Ini data yang kita pakai, kita pergunakan hasil survei status gizi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama data tahun 2019. Di 2019 survei kita diperoleh untuk angka Bangka Belitung sebesar 19,93%, atau kalau kita bulatkan 20% lah. Jadi sederhananya 1 dari 5 balita di Bangka Belitung adalah stunting seperti itu. Jadi ini cukup tinggi walaupun masih jauh di bawah angka rata-rata nasional. Angka rata-rata nasional di 2019 adalah 27%. Kemudian di 2020 tidak dilaksanakan survei oleh Kementerian Kesehatan karena waktu itu mewabah ataupun pandemi COVID, dan baru di 2021 dilaksanakan kembali survei status gizi. Nah, Bangka Belitung sendiri mengalami penurunan dari sebelumnya 19,93 turun menjadi 18,6%. Jadi turunnya lebih kurang 1,3%. Nah, di nasional sendiri rata-rata nasional yang merupakan himpunan dari rata-rata provinsi turunnya sebesar 3% atau tepatnya 24,4%. Jadi dari segi angka kita memang di bawah rata-rata nasional, namun untuk penurunan dari 2019 ke 2021 rata-rata nasional lebih banyak turunnya dari Provinsi Bangka Belitung seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi per kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung untuk 2019 dan 2021 hasil survei status gizi Indonesia untuk kabupaten kota. Nah, ini kabupaten tertinggi untuk prevalensi stuntingnya ini ada di Bangka Barat. Dia di kisaran 24%, kemudian turun ke 23% seperti itu. Yang terendah adanya di Kabupaten Belitung. Di Belitung dia di kisaran angka 13%. Jadi Belitung ini kalau misalnya kita sandingkan dengan target RPJMN di 2024, dia sudah mencapai target RPJMN, di mana target RPJMN 14% di tahun 2024. Tapi tentunya ini kita tidak berpuas diri karena semakin rendah angka stunting tentunya akan semakin baik bagi SDM di Bangka Belitung. Nah, kemudian untuk penyebabnya sendiri sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Kepala BKKBN. Mungkin dapat kami tambahkan juga selain pernikahan dini, ada juga penyebabnya bisa disebabkan oleh sanitasi dan air bersih. Kemudian juga ada pola asuh. Nanti mungkin untuk pola asuh kebetulan ada Bapak Kepala DPI 3 CSKB maupun pernikahan dini juga dapat ditambahkan. Mungkin di sini dapat kami tambahkan juga terkait kondisi kita terkait sanitasi dan air bersih. Yang pertama, pencapaian persentase desa ataupun kelurahan yang open defecation free atau bahasa kitanya bebas BAB. Seperti itu, capaian kita di 2022 sudah di 70,6%.
48%. Nah, sementara target nasional adalah di tahun 2022 sebesar 60%. Jadi, alhamdulillah kita sudah di atas target, tapi tentunya kita tidak berhenti, akan kita upayakan untuk terus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, terkait akses sanitasi ataupun jamban sehat oleh penduduk. Kalau tadi desa, sekarang penduduk yang dihitung untuk 2022 kita sudah di angka 96%. Sementara target RPJMN di 2024 adalah 80%. Jadi kita juga sudah di atas rata nasional, tapi tentu kita tingkat kali. Nah, yang terakhir mungkin dapat kami tambahkan terkait akses air minum. Ini yang utama dan penting juga, bahwa di 2022 kita sudah mencapai 87,56%. Ini cukup tinggi, tapi ternyata masih di bawah rata nasional yang sudah 90%. Ini akan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk ditingkatkan minimal mencapai target nasional di 2024. Kita masih punya 2 tahun untuk mencapai target tersebut. Mungkin itu terkait kondisi secara umum dan penyebab stunting di Provinsi Bangka Belitung. Baik Pak Oyon, terima kasih banyak ya. Berarti tadi cukup jelas ya data-data yang disampaikan Pak Oyon dari Bapeda mengenai apa saja penyebab stunting dan apa saja yang menjadi PR-PR yang ada di Bangka Belitung, yaitu salah satunya adalah air bersih ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke narasumber yang keempat, Kepala DP3AC-SKB, DP3AC-SKB Provinsi Bangka Belitung, Bapak Asraf. Iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Sehat. hari ini Pak. Semangat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Asraf, stunting, pernikahan dini ya, itu adalah satu keterkaitan ya. Tadi sudah disampaikan Pak Oyon Bahwa persentase stunting itu berarti Belitung yang sudah di atas rata-rata atau sudah mencapai target di angka 13% ya. Jadi dikatakan stunting di daerah Belitung itu sudah teratasi ya Pak ya, dengan sudah diperhatikan dengan baik lah dalam kondisi seperti apakah seharusnya penanganan stunting itu yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian kalau bicara pernikahan dini, masih banyak sekali mungkin di Bangka Belitung ini, atau seperti apa pendapat Pak Asraf mengenai pernikahan dini yang ada di Bangka Belitung ini Pak? Pencegahannya seperti apa? Upaya pemerintah? Nggak mungkin kan kalau kita melarang orang menikah gitu kan, dia udah mau menikah terus kita larang, kan nggak mungkin ya Pak ya. Memang siapa Anda, kan biasanya begitu ya, ada kan. Tetapi dalam hal ini untuk mengatasi pernikahan dini itu butuh trik-trik yang luar biasa mungkin yang bisa dikolaborasikan dengan mengedukasikan lewat PKK, kolaborasi ya dengan organisasi apapun lah itu, agar stunting ini bisa teratasi. Baik Pak Asraf, silakan boleh dijelaskan kepada masyarakat Bangka Belitung bagaimana kondisi pernikahan usia anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Ini suatu hal yang ranking 1 tapi tidak perlu dibanggakan. Iya. Ya, ketika kita berada pada posisi pernikahan usia anak itu hampir mendekati 18% lebih, ya. Itu di tahun 2020 berdasarkan data BPS yang dipublis di tahun 2021. Nah, untuk sekarang ini alhamdulillah menurun ya, menjadi ranking 5 ya. Nah, kalau anak-anak yang nggak paham ya, karena ranking 1 dia tepuk tangan begitu ya. Juara gitu ya, iya, Pak. dikirain juara gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah mulai menurun. Dan kita usahakan terus menurun karena di 5 tahun ke belakang ya, 5 tahun itu dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21 kita itu selalu berada di 10 besar ya. Nah, di tahun 2017 kita berada di peringkat ketiga dari 34 provinsi. Tahun 2018 itu peringkat ke-8. Kemudian ini agak lumayan, di tahun 2019 itu peringkat 11 dari 34 provinsi. Kemudian di tahun 2020 peringkat 1 di 34 provinsi. Di tahun 2021 peringkat ke-5. Kita usahakan nanti mudah-mudahan menurun terus ya. Karena begini, statistik BPS itu menggunakan data berdasarkan usia umur 20 hingga 24 tahun.
Jadi kalau seseorang berusia sudah menikah tapi usianya sudah 20 sampai 24 tahun, nanti itu yang akan disurvei. Seperti saya kan tidak perlu disurvei ya, karena usianya sudah 50-an tahun ya kan itu. Nah, jadi yang usia yang 20 sampai 24 tahun. Nanti ditanya ya oleh BPS, ditanya ya ketika menikah pertama itu usia ibu atau bapak di usia berapa? Oh, katanya di usia 16. Berarti itu termasuk pernikahan di usia anak. Nah, berbeda pula dengan yang ada di Dukcapil. Kalau kami yang di Dukcapil, kalau berdasarkan kakaknya, usianya masih usia real, artinya di 18 tahun ke bawah, berarti itu masuk kategori pernikahan di usia anak. Ya, jadi polanya. Tapi karena data di Indonesia ini menggunakan data statistik, maka kita menggunakan data statistik. Nah, kemudian ada hal yang barangkali menarik ya, masalah pernikahan di usia anak ini. Kita ambil contoh misalnya, kalau sering sekali sejak saya di DP3 HSKB ini, kalau ada anak yang menikah, saya tanya usianya berapa gitu loh. Jadi saya lihat dulu undangannya itu. Iya. Jadi kalau undangannya itu sarjana, berarti berarti sudah udah melebihi selesai di ya, Pak, usia ya. anak. Karena usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Ya, nanti dan boleh menikah itu di usia 19 tahun. Ya, tapi kalau idealnya tadi udah disampaikan oleh Pak Fajar, itu yang perempuan 21 tahun, kemudian yang laki-laki ya 25 tahun. Ya, kalau saya ya alhamdulillah lah di usia 25 tahun saya menikah gitu. Nah, itu ya. Berarti Ya, memenuhi betulan aja syarat, ya. Pak, ya. Ya memenuhi syarat. Nah, kemudian ada beberapa hal yang barangkali ya maraknya pernikahan di usia anak ini ya, makanya dari beberapa daerah ya, terutama untuk daerah Bangka Selatan, Bangka Barat, kemudian Belitung Timur dan Bangka ya, ini memang daerah-daerah yang cukup tinggi ya untuk pernikahan itu. Nah, semakin ke daerah dia semakin tinggi, tapi kalau dia sudah di kota nampaknya akan semakin mulai berkurang ya dari pernikahan usia anak itu. Jadi pernikahan usia anak lah itu ya, bukan pernikahan usia dini ya. Karena kata teman saya dininya udah menikah, jadi pernikahan usia anak ya, Pak, ya. Ya, karena anak itu ya berkisar di antara itu. Nah, memang ada budaya ya dulu di kita ya, tapi mudah-mudahan sudah agak bergeser. Ya, masalah dulunya ada kawin massal ya di daerah Bangka Belitung dulu, yaitu di daerah Bangka Selatan ya, daerah Bangka Selatan ada kawin massal dan itu cukup cukup terkenal ya, sehingga kalau kawin massal itu kalau mau pergi ke sana ya kita harus pulangnya lebih awal atau datangnya lebih cepat. Kalau nggak begitu ya kita akan tertahan karena akan dimanfaatkan betul. Jadi setiap masyarakat itu punya ada apa ya, manggil artis ya, jadi hampir setiap rumah itu ya, kalau ada 10 orang ya berarti ada 10 band gitu ya, pemain itu sangat menarik. Nah, itu juga yang menyebabkan salah satu waktu itu tingginya pernikahan di usia anak. Nah, tetapi sekarang ini justru di Bangka Selatan itu yang saya amati, bahkan menjadi objek penelitian kami juga. Di sana ada peraturan desa yang melarang pernikahan di usia anak. Ya, melarang. Nah, jadi Pak Kades itu nggak mau memberikan fasilitas desa untuk pernikahan di usia anak itu. Bahkan Pak Kades sendiri nggak mau datang ya kalau ada pernikahan di usia anak itu. Dan itu sangat menarik sekali. Nah, sehingga data yang kami peroleh itu mulai agak menurun begitu ya, mulai agak menurun. Ya, alhamdulillah memang salah satunya juga penyebab ini pernikahan di usia anak itu karena putus sekolah. Tapi putus sekolah itu mungkin disebabkan karena terjadinya ya perkawinan yang tidak diinginkan. Ya, itu yang terjadi. Nah, kemudian pernikahan di usia anak ini masih diterima atau dibenarkan, bahkan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari permasalahan ekonomi keluarga. Nah, ini juga barangkali perlu kita amati ya, mengingat kita jangan sampai terjadi, karena di Bangka Belitung ini ada kecenderungan anak yang baru menikah itu juga kadang-kadang dia berkumpul sama keluarga besarnya juga ya, berkumpul sama keluarga besarnya. Nah, kemudian ya kita juga berharap ya, kalaupun memang terjadi pernikahan itu, ya mudah-mudahan agak diperhambatlah untuk memperoleh putra atau putrinya. Ya, mungkin ditahan dulu,
ya, sehingga bulan madunya diperpanjang, ya gitulah ya, dari 3 bulan menjadi setahun misalnya ya, seperti itu. Nah, untuk menambah cara berpikir, wawasannya ya, mungkin juga dilihat dari sisi ekonominya, ya itu perlu juga dilakukan semacam apa itu pembelajaran lah buat mereka. Kemudian alhamdulillah tadi saya diundang oleh salah satu SMA di Kota Pangkal Pinang, kesempatan untuk memberikan masukan kepada anak-anak ya, masalah yang berkenaan dengan salah satunya ada yang berhubungan dengan masalah pergaulan bebas. Kita jelaskan juga lah kepada mereka, dan alhamdulillah kami setiap minggu itu hampir ada ya berkunjung ke sekolah karena diundang oleh pihak-pihak mereka ya, dan ini kesempatan buat kita untuk memberikan masukan-masukan akan pernikahan ataupun ya pernikahan di usia anak itu kalau bisa dihindari ya itu. Nah, mungkin perlu juga edukasi kepada orang tua ya, kepada orang tua supaya anak-anak itu tidak melakukan pernikahan di usia anak ya. Nah, tapi kalau udah usianya sudah melewati usia anak ya silakan sajalah ya itu. Nah, kemudian kita juga berharap ini yang mungkin menjadi perhatian kita semua, karena ada kecenderungan ya, dan ini sudah kita ketahui di beberapa tempat. Kebetulan kita juga menangani masalah KTP ya, kartu keluarga ya, seperti itu. Nah, ada pernikahan di usia anak itu ada kecenderungannya mereka melakukan dengan cara pernikahan siri. Ya, pernikahan siri. Sebab kalau pihak Kementerian Agama biasanya melarang mereka untuk menikah di usia anak itu. Nah, ketika menjadi pernikahan siri ini yang seringnya kadang-kadang suaminya yang melewati usia anak, tapi istrinya dalam kondisi usia anak. Nah, pernikahan siri itu yang kami amati itu lucu juga ya. Mereka memiliki surat keterangan menikah siri itu. Ya, surat keterangan menikah siri ya. Jadi di situ ada walinya. Kemudian ada orang tuanya juga, ada saksinya juga, ada mas kawinnya juga, ada fotonya juga kiri kanan, ya seperti itu. Nah ini yang sering mereka laporkan ke Dukcapil, ya Dukcapil Kabupaten Kota. Nah, Dukcapil Kabupaten Kota tetap mencatat peristiwa kependudukan itu melalui KK, kartu keluarga. Ya, tapi di kartu keluarganya tidak tercantum pernikahan. Hanya dicantum pernikahan tidak tercatat. Ya, jadi pernikahannya tidak tercatat. Ya, itu karena mereka ini kan dari sisi administrasi kependudukan, nanti ke depan kan kasihan dengan anaknya. Ya, kok saya lahir kok ini akta kelahiran saya kok anak ibu misalnya ya, atau anak seorang ibu ya dan bapak si A misalnya, tetapi ada narasi tambahan di bawahnya. Iya gitu. Jadi belum disahkan. Maka dari itu ini menjadi tugas kita semua dan kesempatan, dan saya sudah mohon izin kepada Ibu PJ ya. Kalau ketemu di mana saja, di masyarakat di mana saja, yuk sama-sama kita ya menyampaikan masalah-masalah ini kepada masyarakat, kepada Pak Fajar, kepada Pak Peda juga, semua juga kita lakukan hal yang sama. Saya rasa demikian ya. Mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik. Baik, terima kasih Pak Asraf ya. Luar biasa, sangat menarik sekali ya apa yang kita bahas talkshow hari ini, yaitu program-program yang sudah disampaikan Kepala Perwakilan BKBN Provinsi ya, kemudian juga dari Bapeda, DP3ACSCSKB, kemudian juga ada di sini Ibu Ketua TPPKK Provinsi Bangka Belitung. Kalau berbicara pernikahan usia anak, kemudian hubungan dengan stunting, sangat luas sekali cakupannya. Baik, kita akan break sebentar, kita akan kembali setelah yang satu ini.